bodoh. Minggat tok kowe saka kene. Aku ra sudi duwe mertua kere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah pesta pernikahan megah, penuh cahaya lampu kristal, para tamu undangan berbalut pakaian mewah, dan dekorasi indah yang menawan. Semua tampak sempurna, hingga momen bahagia itu mendadak berubah menjadi tragedi tak terlupakan. Di hadapan ratusan pasang mata, sang pengantin wanita dari keluarga kaya dengan tegam menghina ibu mertuanya sendiri. Seorang wanita tua yang datang dengan pakaian lusuh pada acara pernikahan mewah tersebut. Rasa malu dan gengsi karena mempunyai mertua miskin membuatnya murka, menganggap pernikahannya ternodai oleh kehadiran ibu mertua miskin yang sederhana. Namun 10 menit setelah kejadian itu, pengantin pria yang hatinya hancur melihat ibunya dipermalukan, melakukan sebuah tindakan yang membuat semua orang syok, hingga akhirnya sang istri hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah ruang kerja mewah di pusat kota, berdiri seorang wanita muda dengan balutan jas elegan berwarna biru lembut. Dialah Rita, pengusaha muda yang namanya sudah melambung tinggi di kalangan pebisnis. Semua orang mengenalnya sebagai sosok cerdas, ambisius, dan tak segan menyingkirkan siapapun yang dianggap menghalangi jalannya. Pagi itu, Rita menerima lamaran kerja baru. Seorang pria sederhana datang membawa map coklat berisi dokumen. Namanya Budi. Dengan pakaian seadanya, wajah bersih tanpa banyak ekspresi, ia berdiri tegak di hadapan Rita. "Kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini?" tanya Rita dengan nada tajam, seolah ingin menguji keberanian Budi. Pria itu menunduk sebentar, lalu menjawab dengan tenang. "Saya hanya ingin bekerja dengan jujur, Bu. Apapun tugasnya, saya akan lakukan sebaik mungkin." Rita terdiam. Tatapannya menyapu dari ujung kepala hingga kaki Budi. Pakaian pria itu jauh dari kata berkelas, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Pandangan penuh keyakinan dan ketenangan. Hari demi hari berlalu, Budi mulai bekerja. Meski awalnya banyak pegawai lain yang meremehkannya karena penampilan sederhana, namun perlahan sikap tekun dan tanggung jawabnya membuat banyak orang diam-diam kagum. Bahkan Rita, sang pemilik perusahaan, mulai menaruh perhatian. Malam itu, Rita pulang larut. Hujan deras mengguyur kota, jalanan penuh genangan. Saat hendak keluar dari gedung kantor, ia mendapati mobilnya mogok. Teleponnya tak berhenti berdering, tetapi tak ada satupun sopir atau asisten yang bisa segera datang menjemput. Tiba-tiba, Budi muncul dengan payung hitam di tangannya. Wajahnya basah oleh hujan, tapi ia tetap berdiri kokoh. "Kalau ibu tidak keberatan, saya bisa membantu. Saya tahu sedikit tentang mesin mobil." Rita ragu, namun akhirnya mengangguk. Dengan tangan yang penuh minyak dan basah kuyup, Budi berhasil menyalakan mesin mobil itu kembali. Sejenak Rita terpaku. Bukan karena mobilnya kembali menyala, melainkan karena ketulusan yang ia lihat di wajah pria itu. Hati kecilnya berbisik, ada sesuatu yang berbeda. Di balik tatapan mata itu, ada rahasia besar yang belum pernah Rita bayangkan. Dan sejak malam itu, tanpa sadar ia mulai membuka pintu hatinya untuk Budi. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Rita. Wanita yang biasanya dingin, penuh gengsi, dan tak mudah menaruh rasa hormat kepada siapapun, tiba-tiba mulai memperhatikan seorang pegawai sederhana bernama Budi. Pagi-pagi sekali, Rita biasanya sudah tiba di kantornya. Biasanya ia langsung masuk ke ruangan pribadi tanpa peduli siapapun. Namun hari ini,
Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok Budi yang sibuk menyapu halaman depan perusahaan. Rambutnya masih basah oleh embun, tangannya cekatan, gerakannya tenang. Meski hanya pekerjaan sepele, pria itu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Entah mengapa, Rita merasa dadanya bergetar. Ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa aku harus memperhatikan orang seperti dia? Gumam Rita dalam hati, mencoba menepis perasaan aneh itu. Namun semakin ia berusaha menolak, semakin sering pula pandangannya mencari keberadaan Budi. Dalam rapat besar sekalipun, ketika pegawai lain sibuk memaparkan laporan, Rita sesekali melirik pintu untuk memastikan apakah pria itu lewat. Hari demi hari, kebetulan kecil mempertemukan mereka. Pernah suatu kali, Rita tanpa sengaja menjatuhkan dokumen di parkiran. Sebelum ia sempat membungkuk, Budi sudah sigap meraih kertas-kertas itu dan merapikannya kembali. "Ini Bu, hati-hati, anginnya cukup kencang," katanya sambil menunduk sopan. Rita mengangguk pelan, namun wajahnya terasa memanas. Ada nada halus dalam suara Budi yang membuatnya tak nyaman sekaligus tak ingin beranjak. Semakin lama, perhatian itu berubah menjadi ketertarikan. Rita yang selalu dikelilingi pria-pria berdasi, pengusaha kaya, dan orang-orang berkelas, justru terpikat pada seseorang yang sederhana. Di sisi lain, Budi sendiri tak bisa membohongi hatinya. Meski ia berusaha menjaga jarak, tatapan Rita selalu meninggalkan jejak di pikirannya. Namun ia tahu betul, ada batas yang tidak boleh ia langgar. Malam berikutnya, hujan kembali turun. Rita pulang terlambat dari sebuah pertemuan bisnis. Jalanan sepi, dan sekali lagi mobilnya mengalami masalah. Kali ini bukan mogok, melainkan ban kempes di tengah perjalanan. Rita panik. Telepon darurat tak kunjung dijawab sopirnya, sementara jalanan semakin gelap. Tak lama kemudian, lampu motor berhenti di sampingnya. Sosok yang sudah tak asing lagi turun dengan jaket tipis yang sudah basah oleh hujan. "Bu, kenapa berhenti di sini?" tanya Budi. Rita hampir tak percaya. Lagi-lagi, pria itu muncul di saat ia benar-benar membutuhkan pertolongan. Dengan sigap, Budi membuka bagasi, mengambil dongkrak, dan mengganti ban mobil. Tubuhnya kuyup, tangannya kotor oleh lumpur, tapi ia tak mengeluh sedikit pun. Rita berdiri mematung di bawah payung, menatap punggung pria itu. Di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang kuat. Ada rasa kagum, ada rasa haru, sekaligus rasa takut kehilangan. Ketika ban sudah selesai diganti, Budi berdiri sambil menyeka wajahnya. "Hati-hati Bu, jalanan licin. Jangan terlalu cepat." Rita ingin mengucapkan terima kasih, namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap mata pria itu dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak mampu terucap. Sejak kejadian itu, hubungan mereka berubah. Rita mulai mengajak Budi berbicara lebih sering. Kadang ia sengaja memanggilnya ke ruangannya, hanya untuk menanyakan hal sepele. Kadang ia mencari alasan agar pria itu bisa menemani saat ia pulang larut malam. Budi sebenarnya menyadari perubahan itu. Hatinya pun bergetar, tapi di balik rasa hangat yang tumbuh, ada rahasia besar yang ia sembunyikan rapat-rapat. Rahasia yang membuatnya harus berhati-hati dalam setiap langkah. Suatu malam, Rita mengajak Budi makan malam di restoran mewah. Semua mata memandang heran melihat seorang wanita kaya berjalan, berdampingan dengan pria sederhana. Namun Rita tak peduli. Baginya, hanya ada satu orang yang ia lihat malam itu. Di meja makan, suasana hening sesaat. Rita menatap Budi dengan mata yang berkilau di bawah cahaya lampu kristal. "Kenapa kamu selalu ada ketika aku butuh bantuan?" tanyanya lirih. Budi tersenyum kecil, lalu menunduk. "Mungkin hanya kebetulan, Bu." Rita menggeleng pelan. "Tidak, aku merasa kamu berbeda dari yang lain. Kamu tulus." Kata-kata itu membuat dada Budi sesak. Ia ingin berkata jujur, ingin menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Namun bibirnya terkunci.
Sejak malam itu, benih cinta tumbuh semakin kuat. Mereka mulai menjalin hubungan, meski diam-diam. Banyak orang tak percaya, seorang wanita kaya sekelas Rita bisa jatuh hati pada pria sederhana seperti Budi. Namun begitulah kenyataannya. Di balik semua itu, ada bayangan gelap yang perlahan mendekat. Sesuatu yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Dan tanpa disadari, langkah kaki mereka perlahan membawa ke arah jalan yang penuh rahasia, menuju satu hari yang akan mengubah segalanya. Hubungan antara Rita dan Budi semakin erat dari hari ke hari. Mereka yang dulu hanya sebatas atasan dan bawahan, kini perlahan berubah menjadi pasangan yang mulai saling melengkapi. Di mata orang lain, kisah mereka terasa janggal. Seorang pengusaha muda kaya raya menjalin cinta dengan pegawai sederhana. Itu seperti dongeng yang tak masuk akal. Namun bagi Rita, semua penilaian itu tak penting. Ia merasa menemukan sosok yang selama ini ia cari. Pria yang tidak memandangnya karena harta, tidak mengejarnya karena nama besar, dan tidak tunduk hanya karena kekuasaan. Budi berbeda. Ia sederhana namun tulus. Di tengah perjalanan cintanya, Rita mulai berani menunjukkan sisi lembut yang selama ini tertutup oleh ambisi. Ada saat-saat di mana ia membiarkan dirinya tertawa lepas bersama Budi, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Bahkan rekan-rekan bisnisnya terheran-heran melihat Rita berubah lebih ramah. Namun di balik semua itu, ada rahasia besar yang terus menghantui Budi. Setiap kali Rita tersenyum kepadanya, hatinya terasa hangat, tapi sekaligus dihantui rasa bersalah. Ia tahu, setiap langkahnya bersama wanita itu adalah bagian dari sebuah misi. Ia diutus untuk mencari tahu lebih dalam mengenai perusahaan Rita, mengumpulkan data, dan menunggu waktu yang tepat untuk melapor. Di kamar kos sederhananya, Budi sering menatap cermin. Matanya memandang kosong, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan ini? Aku seharusnya sudah melaporkan, tapi kenapa hatiku malah memilih diam? Hatinya terombang-ambing. Antara tugas yang menuntut profesionalitas dan cinta yang mulai tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Suatu sore, Rita mengajak Budi berjalan di taman kota. Angin berhembus pelan, daun-daun berguguran, dan anak-anak berlari riang di kejauhan. Rita yang biasanya tampil dengan gaun mewah, kali ini hanya mengenakan blus sederhana berwarna putih. Ia tampak berbeda, lebih manusiawi, lebih dekat. "Budi," ucapnya pelan sambil menunduk. "Kenapa kamu jarang sekali bercerita tentang keluargamu?" Pertanyaan itu membuat Budi terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu saatnya akan tiba, saat dimana ia harus menjawab pertanyaan itu dengan hati-hati. "Aku hanya tinggal bersama ibuku," jawabnya singkat. Rita menoleh dengan tatapan penasaran. "Hanya ibumu, ayahmu?" "Ayahku sudah lama meninggal," ucap Budi sambil menunduk. Rita menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. "Aku ingin bertemu dengan ibumu suatu saat. Aku ingin mengenalnya." Budi tersentak. Matanya melebar seolah mendengar sesuatu yang tidak ia sangka. "Ibuku?" tanyanya ragu. "Iya," jawab Rita lembut. "Kalau aku serius denganmu, aku harus mengenal keluargamu kan?" Budi terdiam cukup lama. Ia menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Di hatinya ada rasa takut. Takut jika Rita tahu siapa ibunya sebenarnya. Seorang wanita tua yang hidup sederhana, dengan pakaian yang jauh dari mewah. Sementara Rita hidup di dunia penuh pesta, perhiasan, dan kemewahan. Hari itu, Budi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraan. Namun di dalam hatinya, ia tahu masalah itu akan datang cepat atau lambat. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin serius. Budi sering menemani Rita dalam perjalanan bisnis. Ia tak hanya menjadi pasangan, tetapi juga sahabat yang selalu siap mendengar keluh kesah Rita. Namun setiap kali Rita mengungkapkan rasa cintanya, hati Budi kembali bergetar oleh dilema. Ia tahu bahwa semakin dalam ia jatuh cinta,
semakin sulit baginya untuk melaksanakan tugas. Suatu malam, Budi duduk di balkon kamarnya. Angin malam bertiup kencang. Ia menatap ponsel kecil di tangannya, ponsel yang hanya digunakan untuk menghubungi atasan. Namanya sudah berkali-kali dipanggil untuk melapor. Namun jempolnya selalu gemetar setiap kali hendak menekan tombol panggil. "Aku tak bisa," bisiknya pada diri sendiri. "Belum sekarang. Aku harus tahu siapa Rita sebenarnya." Sementara itu, di sisi lain, Rita mulai merencanakan sesuatu yang besar. Ia ingin membawa hubungan mereka ke tahap pernikahan. Tanpa banyak bicara, ia mulai menyiapkan acara yang mewah dan tertutup. Hanya orang-orang pilihan yang bisa hadir. "Ini akan jadi hari terindah dalam hidupku," kata Rita suatu malam, sambil menggenggam tangan Budi erat-erat. Budi hanya tersenyum kaku. Di balik senyum itu, hatinya berteriak. Ia tahu, hari yang disebut indah oleh Rita bisa jadi adalah hari di mana segalanya berubah. Bayangan ibunya, bayangan tugasnya, dan bayangan rahasia yang ia sembunyikan semakin menghantui pikirannya. Ia berjalan di tepi jurang antara cinta dan kewajiban. Tak tahu kapan salah satu kakinya akan tergelincir. Hari demi hari berlalu, hubungan antara Rita dan Budi semakin erat. Di mata Rita, Budi adalah pria sederhana yang memberi rasa aman dan ketulusan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Sementara di hati Budi, cinta tumbuh bersamaan dengan rasa bersalah yang semakin menekan. Rita mulai sering menghabiskan waktu di luar kesibukannya hanya untuk bersama Budi. Kadang mereka makan di restoran mewah, kadang berjalan-jalan di pusat kota. Bahkan sesekali Rita dengan berani turun dari mobilnya untuk menikmati jajanan pinggir jalan bersama pria itu. "Budi, kamu tahu Kuta enggak? Selama ini hidupku selalu penuh angka, pertemuan, dan pesta. Tapi bersamamu, aku bisa merasa jadi manusia biasa," kata Rita suatu sore di sebuah warung kecil. Budi tersenyum samar, mencoba menahan rasa hangat di dadanya. "Kalau begitu, mungkin hidup sederhana nggak seburuk yang kamu bayangkan." Rita terdiam, lalu menatap Budi dengan tatapan dalam. Ada rasa yang sulit ia sembunyikan. Ia tak peduli lagi dengan pandangan orang. Semua yang ia inginkan hanya pria sederhana yang kini duduk di depannya. Namun bayangan masa lalu terus menghantui Budi. Ia tahu ibunya hidup dalam kesederhanaan di sebuah kampung kecil. Rumah reot dengan dinding bambu, pakaian lusuh yang sering dipakainya bertahun-tahun, dan tubuh renta yang selalu ia bayangkan setiap kali malam tiba. "Ibu," bisiknya lirih dalam hati. "Kalau nanti tahu aku bersama Rita, apa beliau akan diterima? Atau malah dipandang hina?" Pikiran itu membuat Budi resah. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan apa yang akan terjadi jika dua dunia yang berbeda itu akhirnya bertemu. Dunia mewah milik Rita dan dunia miskin milik ibunya. Suatu pagi, Rita dengan penuh semangat mengajak Budi ke butik untuk memilih setelan jas. "Aku ingin lihat kamu pakai ini. Pasti tampan sekali," katanya sambil menyodorkan jas berwarna hitam. Budi tampak canggung. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Jas itu terlalu mahal untuk tubuhnya yang terbiasa dengan pakaian sederhana. Namun Rita tersenyum puas. "Kamu cocok sekali. Aku bangga padamu." Budi hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu jas itu bukan untuknya, tapi untuk seseorang yang Rita ingin lihat sebagai pasangannya di pelaminan. Beberapa hari kemudian, Rita mulai membicarakan tentang pernikahan. Suaranya lembut, penuh harapan, namun juga tegas seperti biasanya. "Aku ingin kita menikah, Budi. Aku sudah terlalu lama hidup untuk orang lain. Kali ini aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Dan itu denganmu." Budi terdiam lama. Hatinya seakan ditarik ke dua arah. Satu sisi, ia merasa sangat bahagia mendengar itu. Namun di sisi lain, ia tahu semakin dalam ia terikat. Semakin sulit untuk menjalankan tugas yang sudah lama ia emban. "Apa kamu serius?" Akhirnya Budi bertanya pelan. Rita mengangguk mantap. "Sangat serius.
Aku ingin kita bersama selamanya. Hari itu, Budi hanya mengangguk, meski dalam hatinya gelisah. Malamnya, ia kembali duduk di balkon kos kecilnya. Telepon rahasia yang selalu ia bawa kembali tergenggam di tangannya. Cahaya lampu kota berkelip di kejauhan, namun pikirannya hanya dipenuhi wajah ibunya dan Rita. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" Bisiknya lirih seolah berbicara kepada ibunya di kampung. "Kalau aku terus diam, aku mengkhianati tugasku. Tapi kalau aku bicara, aku kehilangan Rita." Kegalauan itu membuat Budi semakin sering termenung. Bahkan di kantor pun, ia sering terlihat melamun. Beberapa rekan kerja memperhatikan, namun tak berani bertanya. Hanya Rita yang sesekali memanggilnya. "Kamu kenapa? Terlihat capek sekali." "Aku hanya kurang tidur," jawab Budi singkat. Rita tersenyum kecil. "Kalau begitu, jangan terlalu memikirkan hal yang berat. Aku ingin kamu bahagia." Perhatian kecil itu justru membuat Budi semakin sulit. Semakin ia merasa dicintai, semakin berat rahasia yang ia sembunyikan. Di sisi lain, Rita mulai mempersiapkan pernikahan. Ia memanggil desainer, memesan gedung, memilih undangan, semua dilakukan dengan penuh semangat. Ia ingin hari itu sempurna, meski ia berencana menjadikannya acara tertutup. "Aku hanya ingin orang-orang penting saja yang datang. Aku tidak suka keramaian," katanya. Budi mengangguk, meski dalam hatinya bertanya-tanya. Siapa saja yang dimaksud Rita dengan orang penting? Dan apa yang akan terjadi ketika ibunya datang ke acara itu? Bayangan itu membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu ibunya pasti ingin hadir, meski hanya dengan pakaian seadanya. Namun bagaimana Rita akan menerimanya? Hari-hari menjelang pernikahan, Budi semakin sering bermimpi buruk. Ia bermimpi ibunya dipermalukan di depan banyak orang. Ia bermimpi dirinya kehilangan Rita. Ia bermimpi semua rahasia terbongkar dalam sekejap. Namun setiap kali terbangun, ia hanya bisa menggenggam kepalanya dan berbisik, "Belum saatnya. Aku harus menunggu." Waktu terus berjalan, dan bayangan masa lalu yang ia sembunyikan mulai mendekat. Hingga akhirnya, hari itu semakin nyata. Hari di mana segala sesuatu akan berubah, dan tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Hari pernikahan semakin dekat. Di gedung mewah yang sudah disewa Rita, para pekerja sibuk menata pelaminan berlapis bunga segar. Lampu kristal menggantung gemerlap, dan kursi-kursi berbalut kain putih disusun rapi. Rita menginginkan segalanya sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Dengan gaun pengantin yang dipesan khusus dari desainer ternama, ia berdiri di depan cermin panjang di ruang fitting. Matanya berbinar, senyumnya lebar. "Akhirnya, aku akan mendapatkan hari yang paling indah dalam hidupku," bisiknya. Namun di sisi lain, Budi yang ikut menemaninya tampak gelisah. Hatinya terus digelayuti pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia mencintai Rita, tetapi ia juga tahu ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa menyatu dengan sempurna. Dunia mereka yang berbeda. "Budi," Rita menoleh sambil tersenyum. "Kamu yakin dengan ini semua, kan?" "Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa." Budi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku hanya ingin kamu bahagia." Jawaban itu membuat Rita tersenyum lebih lebar. Ia tidak menyadari bahwa di balik kalimat sederhana itu, ada rahasia besar yang masih dikubur rapat dalam hati Budi. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Rita sibuk dengan undangan, dekorasi, bahkan menu makanan. Semua harus istimewa. Tidak ada ruang bagi kesederhanaan. "Pernikahan kita harus berbeda dari yang lain," katanya berulang kali. Budi hanya mengangguk, mengikuti alur tanpa banyak bicara. Namun setiap kali ia melihat senyum Rita, bayangan ibunya kembali menghantui. Sosok Renta dengan pakaian lusuh, wajah penuh kerut, dan mata penuh kasih sayang. Bagaimana reaksi Rita jika nanti ibunya hadir dalam keadaan seperti itu? Di malam-malam menjelang pernikahan, Budi kerap duduk di kos kecilnya dengan tatapan kosong. Telepon rahasia itu masih sering ia genggam, namun tak pernah ia gunakan. Tangannya gemetar setiap kali ingin menghubungi atasannya.
Aku seharusnya melapor, gumamnya lirih. Tapi hatiku tidak bisa. Kegelisahan itu semakin besar ketika ibunya menelepon. Suara serak wanita tua itu terdengar dari seberang. "Nak, aku dengar kamu mau menikah. Aku bahagia sekali," Budi tercekat. Air matanya hampir jatuh mendengar suara ibunya. "Iya Bu, doakan saja semuanya lancar. Ibu ingin datang, meski hanya dengan pakaian seadanya. Ibu ingin lihat kamu bahagia." Kalimat itu menusuk hati Budi. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin mencegah, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia melarang ibunya datang? Hari demi hari berlalu. Akhirnya malam terakhir sebelum pernikahan pun tiba. Rita duduk di kamar mewahnya, memandangi gaun pengantin putih yang tergantung rapi. Ia tersenyum bahagia, membayangkan esok akan duduk di pelaminan bersama pria yang ia cintai. Namun di sisi lain, Budi tidak bisa tidur. Hatinya penuh resah. Ia membayangkan dua dunia akan bertemu esok hari. Dunia penuh kemewahan milik Rita dan dunia penuh kesederhanaan milik ibunya. Pagi pun datang. Sinar matahari menembus jendela, membawa harapan sekaligus ketegangan. Gedung mewah itu dipenuhi tamu-tamu penting dengan pakaian terbaik mereka. Bunga-bunga harum semerbak, musik lembut mengiringi suasana. Rita berjalan anggun menuju pelaminan dengan gaun indahnya. Sementara Budi berdiri di sampingnya dengan setelan jas hitam sederhana, namun tampak rapi. Semua mata tertuju pada pasangan itu. Namun di balik kemeriahan, ada satu tamu yang tidak diperhitungkan. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh, wajah lelah, dan langkah tertatih. Dialah Ibu Budi. Ia datang dengan hati penuh cinta, meski dengan penampilan yang sangat kontras dengan para tamu lainnya. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menatap heran, bahkan ada yang tertawa kecil. Rita yang duduk di pelaminan tiba-tiba menyadari kehadiran wanita itu. Wajahnya langsung berubah, senyumnya memudar, matanya membelalak. "Siapa itu?" tanya Rita dengan nada tajam, meski suaranya ditahan agar tidak terdengar semua orang. Budi terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Itu ibuku." Rita tersentak, bibirnya gemetar, tangannya mengepal. Ia tidak percaya bahwa pria yang ia cintai dan yang kini berdiri di sampingnya memiliki seorang ibu dengan penampilan seperti itu. Suasana mulai menegang. Tatapan Rita tajam menusuk Budi, sementara ibu tua itu terus melangkah mendekat dengan senyum tulus. Ia tidak peduli dengan bisikan orang. Yang penting ia bisa melihat putranya di pelaminan. Langkah-langkah itu seolah memperlambat waktu. Setiap gerakan terasa berat, setiap tatapan terasa menusuk. Dan di dalam hati Budi, kegelisahan yang selama ini ia sembunyikan pecah menjadi rasa takut yang nyata. Hari yang seharusnya penuh bahagia, kini berubah menjadi awal dari badai besar. Sebuah badai yang akan membuka semua rahasia, menghancurkan topeng-topeng yang selama ini menutupi kenyataan. Musik gamelan modern mengalun pelan. Para tamu undangan bertepuk tangan ketika Rita dan Budi duduk di pelaminan mewah yang dipenuhi hiasan bunga. Senyum Rita terpampang jelas, meski sebenarnya dalam hatinya masih ada gejolak. Hari itu adalah hari yang ia impikan, hari di mana semua orang akan melihatnya bersanding dengan pria pilihannya. Namun senyum itu perlahan memudar ketika matanya menangkap sosok asing yang mulai mendekat. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh, wajah penuh keriput, dan kerudung yang sudah pudar warnanya. Wanita itu berjalan tertatih, membawa senyum tulus, seolah tidak peduli dengan tatapan aneh para tamu undangan. Bisik-bisik segera terdengar. "Siapa itu? Kenapa bisa masuk ke sini? Pakaiannya seperti orang dari kampung." Rita merasa darahnya mendidih. Ia menoleh pada Budi dengan mata membelalak. "Siapa perempuan itu?" tanyanya dengan suara ditekan. Budi menarik napas panjang, jantungnya berdegup kencang. "Itu ibuku." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Rita terkejut, wajahnya langsung memerah.
Ia tidak percaya bahwa pria yang kini duduk di sampingnya, yang ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya, memiliki ibu dengan penampilan seperti itu. "Ibumu," suara Rita meninggi. "Kamu tidak pernah bilang?" Budi terdiam. Ia menunduk, tak sanggup menatap mata Rita yang penuh kemarahan. Sementara itu, Ibu Budi akhirnya tiba di depan pelaminan. Dengan senyum hangat dan suara bergetar, ia berkata, "Nak, Ibu datang. Ibu ingin melihatmu bahagia." Beberapa tamu terdiam. Sebagian lainnya justru menahan tawa. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan melihat kontras yang begitu jelas. Pengantin wanita dengan gaun mewah, pengantin pria dengan jas elegan, dan seorang ibu tua lusuh yang berdiri di tengah pesta glamor. Rita merasa wajahnya terbakar malu. Baginya, ini adalah aib besar. Ia menatap tajam ke arah Ibu Budi, lalu berdiri dari kursinya. Dengan langkah cepat, ia menghampiri wanita tua itu. Tanpa bisa menahan diri, Rita meraih leher Ibu Budi dengan tangan gemetar penuh amarah. Suaranya pecah, keluar dengan logat Jawa kasar, yang membuat semua orang terdiam. "Mertua bodoh, minggato kowe saka kene. Aku ora sudi duwe mertua kere." Artinya, mertua bodoh. "Pergi kamu dari sini. Aku tidak sudi punya mertua miskin." Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Para tamu undangan saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Budi berdiri kaku, matanya memerah. Hatinya tercabik mendengar ibunya dihina sedemikian rupa. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Rita semakin kehilangan kendali. Ia menarik keras kerudung yang menutupi kepala Ibu Budi, hingga wanita tua itu jatuh tersungkur ke lantai. Tangis pecah. Suara jeritan kecil terdengar ketika tubuh renta itu terbanting. Para tamu berteriak kaget, sebagian berdiri dari kursi mereka. Ada yang mencoba mendekat, tapi suasana kacau membuat semuanya ragu. "Ibu!" teriak Budi akhirnya, berlari menghampiri. Ia berlutut, menggenggam tubuh ibunya yang kini gemetar menahan sakit. Kaki ibunya terkulai, tak mampu digerakkan lagi. Air mata Budi jatuh, membasahi wajah ibunya. Sementara itu, Rita masih berdiri dengan wajah merah padam. Dadanya naik turun karena emosi. Ia tidak peduli dengan tangisan, tidak peduli dengan tatapan tamu. Baginya, ini soal harga diri. Ia tidak sudi pernikahannya ternoda oleh kehadiran seorang wanita miskin. "Keluar!" Rita berteriak lagi, suaranya bergema. "Aku tidak akan pernah menerima dia sebagai bagian dari hidupku." Keheningan mencekam. Semua orang terdiam, tak ada yang berani bicara. Hanya suara tangisan Ibu Budi yang terdengar lirih. Saat itulah, sesuatu dalam diri Budi pecah. Ia menggenggam erat tangan ibunya, lalu menatap Rita dengan tatapan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan penuh amarah, penuh kekecewaan. Dalam hati kecilnya, ia tahu tak ada lagi alasan untuk menunda. Selama ini ia menahan diri, berharap bisa menemukan sisi baik dari Rita. Tapi melihat ibunya diperlakukan seperti itu, ia tahu waktunya sudah tiba. Budi merogoh saku jasnya, menggenggam erat sebuah ponsel kecil yang selama ini ia sembunyikan. Dengan tangan bergetar, ia menekan nomor yang sudah lama ada di memorinya. Nomor yang hanya ia gunakan untuk satu hal, melapor. "Target sudah jelas," katanya dengan suara pelan namun tegas. "Segera lakukan." Tidak ada yang mendengar kalimat itu selain dirinya. Namun dalam beberapa menit, semua orang akan tahu. Sementara Rita masih berdiri di pelaminan dengan wajah penuh emosi, suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Semakin lama, semakin dekat. Budi memeluk ibunya erat, berbisik lirih. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa lagi menahan ini." Dan di dalam hatinya, ia tahu, badai besar akan segera datang. Suara siren kian mendekat, memecah keheningan di dalam gedung megah itu. Para tamu undangan yang tadinya terpaku kini mulai panik. Sebagian berdiri dari kursi, sebagian lagi berlari ke arah pintu keluar,
Tapi langkah mereka tertahan oleh puluhan aparat berseragam lengkap yang tiba-tiba masuk dari berbagai arah. "Polisi, jangan bergerak!" teriak salah satu dari mereka dengan suara lantang. Kilatan lampu merah dan biru dari mobil patroli menyelinap masuk melalui jendela kaca gedung. Musik pernikahan yang tadi mengalun indah kini berhenti mendadak. Digantikan teriakan, kepanikan, dan suara langkah tergesa-gesa. Rita terbelalak, wajahnya pucat. Tangannya yang tadi menggenggam kerudung Ibu Budi kini terkulai. Apa yang terjadi?" Suaranya bergetar, penuh kebingungan. Budi berdiri perlahan dari posisi berlutut di samping ibunya. Wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang selama ini dikenal Rita, melainkan sosok yang tegas dan penuh wibawa. "Aku yang memanggil mereka," katanya dengan suara datar namun menusuk. Rita menoleh cepat, matanya membesar. "Kamu? Apa maksudmu, Budi?" Budi menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan sorot mata yang dingin. "Namaku bukan hanya Budi si pegawai biasa. Aku seorang intel." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening. Para tamu yang belum sempat keluar berhenti, menatap ke arah pengantin pria itu dengan tatapan tercengang. Rita terhuyung, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Intel?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Budi mengangguk pelan. "Ya, selama ini aku menyamar. Tugasku adalah menyelidiki perusahaanmu." Tubuh Rita melemas. Tangannya gemetar, gaun putihnya berguncang karena detak jantung yang tak terkendali. "Tidak, ini tidak mungkin." Namun sebelum ia sempat bicara lagi, suara keras dari pengeras suara aparat terdengar. "Semua orang tetap di tempat. Kami sedang melakukan penyelidikan." Perusahaan milik Rita sudah lama diawasi. Para tamu terdiam, sebagian menutup mulut menahan teriakan. Mata mereka kini tertuju pada Rita, pengantin wanita yang beberapa menit lalu terlihat begitu anggun, kini dipandang sebagai seseorang yang terkait dengan kasus besar. Rita menoleh ke arah Budi dengan mata berkaca-kaca. Kamu mempermainkan aku selama ini?" Budi menunduk sebentar, wajahnya penuh luka. "Awalnya iya, aku hanya menjalankan tugas, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku. Aku benar-benar jatuh cinta padamu." Rita air mata menetes di pipi Rita. Tubuhnya goyah, seolah dunia runtuh di hadapannya. "Lalu, kenapa sekarang? Kenapa kamu tega melakukannya di hari pernikahan kita?" Budi menatap ibunya yang masih terbaring di lantai, dikelilingi beberapa tamu yang berusaha menolong. Wajah wanita tua itu pucat, napasnya berat. "Karena kamu sudah melewati batas," suara Budi tegas. "Aku bisa menahan diriku untuk tidak melapor. Aku bisa berbohong pada atasan demi rasa cintaku padamu. Tapi ketika aku melihat ibuku kau hina, kau sakiti. Aku tidak punya pilihan lagi." Tangis Rita pecah. Ia jatuh berlutut, memegangi kepalanya. Semua kemewahan, semua gengsi, runtuh seketika. Polisi mulai maju ke depan pelaminan. Seorang perwira tinggi melangkah dengan wajah dingin. "Rita, kamu ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam perusahaan ilegal." Semua bukti sudah lengkap. Rita menoleh dengan panik. "Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menjalankan perusahaan seperti biasa." Budi menatapnya lekat-lekat. "Kamu harus hadapi kenyataan ini, Rita. Aku tidak bisa lagi melindungimu." Para aparat segera memasang borgol di tangan Rita. Teriakan histerisnya memenuhi ruangan. "Lepaskan aku tidak bersalah, aku tidak bersalah." Budi menunduk, hatinya perih. Ia tahu momen ini akan datang, tapi tak pernah ia bayangkan sakitnya sedalam ini. Sementara itu, ibunya menggenggam tangannya lemah. "Nak," bisiknya. Budi mendekat, menunduk di sampingnya. "Iya, Bu, aku di sini, Ibu tidak apa-apa. Jangan salahkan dirimu. Kamu hanya melakukan apa yang benar." Suara ibunya lirih namun penuh keteguhan. Budi menggenggam tangannya erat. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Suasana gedung semakin kacau. Sebagian tamu memilih diam,
Sebagian mencoba keluar, namun aparat menjaga ketat setiap pintu. Semua mata kini tertuju pada pasangan pengantin yang hidupnya berubah drastis hanya dalam hitungan menit. Rita, wanita muda yang selama ini dipuja karena kekayaannya, kini dibawa keluar dengan tangan terborgol. Budi, pria sederhana yang ternyata seorang intel, berdiri dengan hati remuk, diapit rasa cinta yang tak bisa ia selamatkan, dan tugas negara yang harus ia jalankan. Dan di luar gedung, puluhan mobil polisi berjajar. Lampu merah biru berkelap-kelip menerangi malam yang kelam. Hari yang seharusnya jadi momen terindah dalam hidup mereka berubah menjadi panggung pengungkapan besar. Panggung di mana cinta, kebohongan, dan rahasia bertabrakan dalam satu titik. Malam itu, gedung pernikahan yang tadinya penuh cahaya, kini terasa seperti bangunan kosong yang dingin. Para tamu sudah dipulangkan, musik sudah lama berhenti, hanya sisa-sisa bunga yang terinjak di lantai marmer. Di luar, mobil polisi berderet dengan lampu merah biru yang masih berputar, memberi tanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Rita dibawa dengan tangan terborgol ke dalam mobil hitam. Wajahnya penuh air mata, riasan mewahnya luntur, gaun putihnya ternoda debu lantai. Teriakannya menggema, namun tak ada yang bisa menolong. "Aku tidak bersalah, aku tidak pernah tahu apa-apa." Budi berdiri di depan pintu gedung, menggenggam tangan ibunya yang masih lemah. Hatinya remuk, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia menatap Rita dari jauh, hanya mampu berbisik dalam hati, "Maafkan aku." Beberapa jam kemudian, di kantor polisi, Rita duduk di ruang interogasi. Lampu terang menggantung di atas kepala, menerangi wajahnya yang pucat. Tangannya yang tadi terikat borgol kini dibiarkan bebas, namun diapit dua petugas. Seorang perwira tinggi masuk, meletakkan setumpuk berkas di atas meja. "Rita, kami sudah lama mengawasi perusahaanmu. Ada banyak bukti transaksi ilegal, aliran dana mencurigakan, dan laporan saksi. Semua mengarah padamu sebagai pimpinan tertinggi." Rita terisak, menggeleng cepat. "Tidak, bukan aku. Aku hanya menjalankan perusahaan. Semua keputusan besar ada di orang tuaku. Aku hanya disuruh menjadi wajah depan, agar orang-orang percaya kalau perusahaan kami bersih." Perwira itu menatapnya dengan tajam. "Kamu yakin?" Air mata Rita jatuh deras. "Ya, aku tidak pernah terlibat. Aku hanya menjalankan perintah. Aku bahkan tidak tahu detail dari semua transaksi itu. Tolong percaya." Di balik kaca satu arah, Budi berdiri bersama beberapa aparat lain, mengamati jalannya interogasi. Hatinya bergejolak melihat Rita dalam keadaan seperti itu. Ia tahu, selama ini Rita memang terlihat ambisius dan keras kepala. Tapi ia juga tahu, ada sisi lain dari wanita itu yang tulus, yang rapuh, yang mungkin benar-benar tidak tahu permainan kotor orang tuanya. Seorang aparat di samping Budi berbisik, "Kalau yang dia katakan benar, berarti target utama kita bukan dia. Orang tuanya yang harus diselidiki lebih dalam." Budi hanya mengangguk, matanya tetap tertuju pada Rita. Ia tahu tugasnya belum selesai. Keesokan harinya, penyelidikan diperluas. Tim aparat mendatangi rumah orang tua Rita, sebuah rumah megah yang berdiri angkuh di tengah kota. Dari luar terlihat biasa, namun ketika digrebek, terungkap ruangan bawah tanah yang penuh dengan dokumen, uang tunai dalam jumlah besar, dan catatan transaksi gelap. Semua bukti itu menguatkan bahwa orang tua Rita lah dalang utama dari bisnis ilegal tersebut. Rita hanyalah pion, dipaksa tampil di depan publik sebagai wajah perusahaan. Kabar itu segera sampai ke kantor polisi. Rita yang tadinya pasrah dengan tuduhan, akhirnya mendapat sedikit harapan. Ia menangis histeris ketika mendengar berita itu. "Aku bilang kan, aku tidak bersalah, aku hanya dijadikan alat." Namun di balik rasa lega itu, ada luka lain yang lebih dalam. Luka karena tahu bahwa orang tuanya sendiri tega menjadikannya perisai. Luka karena mengetahui hidupnya yang penuh kemewahan
ternyata dibangun dari kotoran yang tak pernah ia pilih. Budi menemui Rita di ruang tahanan sementara. Wanita itu duduk di sudut ruangan, wajahnya kusut, mata sembab. Ketika melihat Budi, ia langsung bangkit dengan emosi yang bercampur aduk. "Kamu," suaranya parau. "Kenapa tidak bilang dari awal siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu tega mempermainkanku?" Budi menunduk, napasnya berat. "Aku ingin percaya kalau aku bisa mengenalmu apa adanya, bukan sebagai target. Aku ingin tahu siapa dirimu tanpa topeng. Dan aku benar-benar jatuh cinta padamu, Rita." "Itu bukan bohong," air mata Rita jatuh lagi. "Kalau begitu, kenapa kamu harus hancurkan semuanya di hari pernikahan kita?" Budi menatapnya dengan mata basah. "Karena aku tidak sanggup lagi melihat ibuku diperlakukan seperti itu. Hatiku remuk, Rita. Aku harus memilih. Dan aku memilih kebenaran." Rita terdiam, tubuhnya bergetar. Ia ingin marah, tapi hatinya tahu Budi benar. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi keluar. Rita dinyatakan bebas karena terbukti tidak bersalah. Semua tuduhan dialihkan kepada orang tuanya yang kini ditahan. Meski bebas, Rita tetap merasa hancur. Ia kehilangan kepercayaan pada keluarganya, kehilangan harga diri di mata publik, dan kehilangan momen yang seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidupnya. Namun di sisi lain, ada Budi. Pria sederhana yang ternyata bukan hanya penyelamat, tapi juga luka terbesarnya. Ketika keluar dari kantor polisi, Rita menatap langit dengan air mata mengalir. Di belakangnya, Budi berjalan perlahan bersama ibunya yang sudah mulai pulih meski harus menggunakan tongkat. 3 orang itu berdiri dalam diam, di tengah keramaian yang menatap penuh tanda tanya. Masa depan mereka masih abu-abu, tapi satu hal jelas, kebenaran sudah terbuka dan kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, pintu kantor polisi terbuka lebar. Rita keluar dengan langkah gontai. Gaun pengantin yang dulu ia kenakan sudah diganti dengan pakaian sederhana, pinjaman dari pihak berwenang. Wajahnya pucat, rambutnya tergerai kusut, dan matanya sembab akibat tangis berkepanjangan. Meski statusnya dinyatakan bebas, ia merasa tidak benar-benar merdeka. Di luar, para wartawan sudah menunggu. Kamera menyala, kilatan lampu bertubi-tubi menghantam wajahnya. Mikrofon-mikrofon disodorkan ke depan. Suara-suara riuh menggema. "Benarkah Anda tidak tahu perusahaan itu ilegal? Bagaimana perasaan Anda setelah orang tua Anda ditangkap? Apa benar Anda hanya dijadikan boneka?" Rita menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap. Ia hanya berjalan cepat, mencoba menutupi wajah dengan tangan. Namun setiap langkahnya terasa berat, seolah seluruh dunia menatap dengan mata penuh tuduhan. Budi berdiri tak jauh dari sana, bersama ibunya yang kini berjalan dengan bantuan tongkat. Melihat Rita digempur pertanyaan, hatinya kembali terasa pedih. Ia tahu wanita itu hancur, bukan hanya karena kasus ini, tapi juga karena perasaan cinta yang bercampur dengan pengkhianatan. Dengan sigap, Budi menghampiri, berdiri di samping Rita. "Sudah, cukup. Jangan ganggu dia lagi," katanya dengan tegas, menghadang para wartawan. Mereka akhirnya mundur perlahan ketika aparat ikut menenangkan. Rita menoleh sekilas pada Budi. Matanya berkaca-kaca. Ada rasa marah, kecewa, tapi juga secercah lega karena pria itu masih di sisinya. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk bagi Rita. Ia kembali ke rumah megahnya, tapi suasananya kosong. Orang tuanya kini mendekam di balik jeruji besi. Semua pelayanan rumah tangga menghilang satu persatu, sebagian karena takut, sebagian lagi karena malu. Rumah itu kini hanya berisi kesunyian yang menusuk. Rita berjalan di koridor panjang rumahnya, menyentuh dinding yang dulu terasa penuh kemewahan. Kini hanya mengingatkannya pada kebohongan. Di kamarnya, ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap kosong. Selama ini, semua yang kupunya palsu. Semua kebahagiaan yang kurasakan dibangun di atas kebohongan. Air matanya jatuh lagi. Ia merasa sendirian,
terjebak di antara cinta dan kebencian. Budi datang beberapa kali membawa ibunya. Mereka mengetuk pintu dengan sopan, membawa makanan seadanya dari kampung. Rita awalnya enggan membuka pintu, tapi akhirnya ia luluh. Ia berdiri di depan mereka dengan wajah lusuh. "Ibu ingin melihatmu makan," kata Ibu Budi lembut, meski suaranya serak. "Jangan siksa dirimu terlalu lama, Nak. Tidak semua salah ini ada di pundakmu." Kata-kata itu membuat Rita tertegun. Wanita tua yang dulu ia hina, yang ia tarik kerudungnya hingga jatuh, kini berdiri di depannya dengan hati seluas langit. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Air mata Rita kembali jatuh. Ia berlutut di depan Ibu Budi, memegang tangannya erat. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah membuatmu terluka. Aku pantas dibenci, bukan dihibur." Ibu Budi tersenyum samar. "Setiap orang bisa salah, Nak. Yang penting adalah bagaimana kamu menebus kesalahan itu." Sejak hari itu, perlahan kehidupan Rita berubah. Ia mulai jarang tinggal di rumah megahnya. Lebih sering berkunjung ke rumah sederhana milik Ibu Budi di kampung. Rumah kecil dengan dinding bambu, dapur yang hanya beralas tanah, namun dipenuhi kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sana, Rita belajar memasak makanan sederhana, menimba air dari sumur, bahkan mencuci pakaian dengan tangannya sendiri. Awalnya ia kikuk, tangannya lecet, namun ada rasa damai yang perlahan mengisi hatinya. Budi sering memperhatikannya diam-diam. Setiap kali Rita tertawa kecil saat gagal menyalakan tungku kayu, atau ketika ia tersenyum melihat ayam-ayam berlarian di halaman, Budi merasa ada harapan. Wanita itu bukan lagi sosok yang tinggi hati, melainkan seseorang yang perlahan menemukan kembali dirinya. Namun bayangan masa lalu masih menghantui. Setiap kali Rita tidur, ia sering bermimpi buruk. Mimpi ketika ia berteriak di pelaminan, ketika ia menarik kerudung Ibu Budi hingga jatuh, ketika semua orang menatapnya dengan jijik. Ia terbangun dengan keringat dingin, memeluk dirinya sendiri, berbisik lirih. "Aku jahat. Aku sudah terlalu jahat." Budi yang tidur di ruang depan sering mendengarnya. Ia ingin masuk, menenangkan, tapi ia tahu luka itu tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Rita harus berdamai dengan dirinya sendiri terlebih dahulu. Hari-hari terus berjalan. Berita tentang kasus orang tua Rita masih memenuhi media. Namun perlahan, perhatian publik mulai bergeser ke isu lain. Meski begitu, stigma tetap menempel. Orang-orang masih berbisik ketika melihat Rita berjalan di pasar kampung bersama Ibu Budi. "Tuh, itu yang dulu heboh di televisi. Kasihan, dari pengantin mewah jadi begini nasibnya." Rita mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Kini ia belajar untuk tidak hidup dari penilaian orang. Ia belajar menerima hinaan, karena ia tahu itu bagian dari penebusan. Di sore hari, ia duduk di teras rumah bambu bersama Ibu Budi. Angin bertiup sepoi, langit memerah, dan suara azan terdengar dari kejauhan. Ibu Budi menoleh padanya, tersenyum. "Lihatlah, Nak. Hidup sederhana bukan berarti tidak bahagia. Justru di sini kamu bisa benar-benar merasakan arti damai." Rita menatap langit. Air matanya kembali mengalir. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena hatinya mulai menerima kebenaran. Suara ayam jantan berkokok memecah keheningan pagi di kampung kecil itu. Matahari perlahan naik, menyingkap kabut tipis yang menyelimuti sawah hijau. Di sebuah rumah sederhana berdinding bambu, kehidupan baru mulai berdenyut. Rita bangun lebih awal dari biasanya. Gaun sutra dan kasur empuk sudah lama ia tinggalkan. Kini tubuhnya beralaskan tikar pandan, dan ia tidur di ruangan sempit bersama peralatan seadanya. Namun anehnya, tidak ada keluhan. Ia justru merasakan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketenangan. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari kamar, menyusuri lantai kayu yang berderit. Di dapur, Ibu Budi sudah duduk di dekat tungku tanah.
meniup api kecil dengan kesabaran. Bau asap kayu memenuhi ruangan, menyatu dengan aroma beras yang sedang ditanak. "Selamat pagi, Bu," sapa Rita pelan. Ibu Budi menoleh, senyumnya hangat. "Pagi, Nak. Sudah bangun? Ayo sini, bantu ibu menyiapkan sarapan." Rita segera duduk di sampingnya. Tangannya masih kikuk saat mencoba meniup api, sesekali batuk karena asap yang mengepul. Ibu Budi tertawa kecil. "Pelan saja, jangan terlalu dekat. Nanti matamu perih." Rita ikut tertawa, meski matanya memang sudah berair karena asap. Momen sederhana itu membuat hatinya hangat. Ia merasa seperti anak kecil yang sedang belajar dari ibunya sendiri. Beberapa saat kemudian, Budi masuk dengan membawa 2 ember air dari sumur. Pundaknya basah oleh percikan, wajahnya berkeringat. "Airnya lumayan berat, tapi cukup untuk hari ini," katanya sambil tersenyum. Rita menatapnya dengan kagum. Dulu ia hanya mengenal Budi sebagai pegawai sederhana, lalu sebagai pengantin pria yang ternyata seorang intel. Kini ia melihatnya sebagai pria biasa yang penuh tanggung jawab. Perasaan di hatinya bercampur, cinta, hormat, sekaligus rasa bersalah. Setelah sarapan sederhana dengan nasi hangat, ikan asin, dan sambal terasi, mereka bertiga duduk di teras. Angin bertiup sepoi, suara burung bersahut-sahutan dari pepohonan. Pemandangan sawah luas terbentang, jauh berbeda dengan gedung-gedung tinggi yang dulu akrab dengan Rita. "Ibu senang kamu mau tinggal di sini," kata Ibu Budi, menatap Rita dengan penuh kasih. "Meski sederhana, semoga kamu merasa tenang." Rita menunduk, suaranya lirih. "Terima kasih, Bu Kubaha. Saya tidak pantas diperlakukan sebaik ini setelah semua yang saya lakukan." Ibu Budi menggeleng. "Kesalahan bisa ditebus dengan perbuatan baik. Selama hatimu tulus, Allah akan menunjukkan jalan." Kalimat itu membuat Rita terdiam lama. Ia merasa kata-kata sederhana dari wanita tua ini lebih menenangkan daripada semua wejangan yang pernah ia dengar di ruang-ruang mewah. Hari-hari berikutnya di kampung menjadi sekolah baru bagi Rita. Ia belajar menumbuk padi, menjemur pakaian di halaman, bahkan sesekali ikut Budi ke sawah membantu petani. Tangan halusnya mulai mengeras, kulitnya mulai terbakar matahari, namun hatinya justru semakin kuat. Meski begitu, bayangan masa lalu masih sesekali datang. Setiap kali mendengar berita di radio tentang orang tuanya yang kini menjalani persidangan, dadanya kembali sesak. Ia merasa bersalah karena selama ini menutup mata terhadap kebusukan yang ada di sekelilingnya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Rita duduk di tepi sawah. Angin membawa aroma tanah basah, langit jingga membentang luas. Budi datang menghampiri, duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan banyak pikiran," kata Budi pelan. Rita menatap jauh ke horizon. "Aku masih tidak percaya. Hidupku berubah secepat ini. Dari pengusaha yang disanjung, jadi wanita yang dihina. Dari pernikahan mewah, jadi duduk di sini dengan pakaian sederhana." Budi tersenyum kecil. Hidup selalu punya caranya sendiri untuk mengajarkan kita arti yang sebenarnya. Rita menoleh, matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak menyesal memilihku, Budi? Setelah semua yang terjadi? Setelah aku mempermalukan ibumu?" Budi menatapnya lekat-lekat, lalu menggeleng. "Aku terluka, iya. Tapi aku juga tahu setiap orang bisa berubah. Aku melihat perubahan itu dalam dirimu sekarang." Air mata Rita akhirnya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku ingin menebus semuanya, Budi. Aku tidak ingin lagi hidup dengan kebohongan. Aku ingin menjadi orang yang benar-benar pantas untukmu dan ibumu." Budi meraih tangannya, menggenggam erat. "Kita akan melaluinya bersama." Sejak percakapan itu, tekad Rita semakin kuat. Ia mulai membantu warga kampung, menyumbangkan sebagian tabungannya untuk memperbaiki mushola kecil, dan ikut mengajar anak-anak membaca. Meskipun banyak orang masih memandang sinis, perlahan beberapa warga mulai luluh. Mereka melihat ketulusan Rita yang benar-benar ingin berubah.
Namun perjalanan ini tidak mudah. Masih banyak bisikan, masih banyak tatapan meremehkan. Setiap kali Rita lewat di pasar, ada saja yang berbisik. Itu yang dulu hampir ditangkap polisi. Meski sakit, Rita memilih tersenyum dan menunduk. Ia tahu jalan menuju penebusan memang panjang. Di malam hari, ia duduk bersama Ibu Budi di teras rumah bambu. Bulan bersinar terang, suara jangkrik mengisi keheningan. Ibu Budi menatapnya lembut. "Nak, jangan takut pada masa lalu. Itu hanya bayangan. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan sekarang." Rita mengangguk, air matanya menetes lagi. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu dan Budi, mungkin aku sudah hancur." Ibu Budi meraih bahunya, memeluknya erat. Pelukan itu sederhana, tapi penuh makna. Bagi Rita, itulah rumah sebenarnya. Pagi itu, matahari bersinar hangat di atas hamparan sawah yang menghijau. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma padi muda yang menenangkan. Di jalan tanah kecil menuju pasar, langkah kaki Rita terdengar pelan. Ia membawa keranjang anyaman berisi sayur-sayuran. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini hanya diikat sederhana. Wajahnya tanpa make up, namun ada cahaya baru dalam dirinya. Namun tatapan orang-orang di pasar tetap menusuk. Beberapa penjual berbisik sambil melirik ke arahnya. "Itu kan pengantin yang waktu itu ditangkap polisi." "Iya, dulu kaya raya, sekarang malah tinggal di kampung." Apa dia benar-benar berubah atau hanya pura-pura? Rita mendengar semua bisikan itu, tapi ia menunduk, tetap berjalan. Sesekali senyum tipis ia berikan pada ibu-ibu yang lewat. Sebagian membalas, sebagian lagi berpaling. Di salah satu lapak sayur, Rita berhenti. Seorang pedagang tua menyapanya dengan ramah. "Mau beli apa, Nak?" Rita tersenyum. "Tomat sama cabai, Bu." Pedagang itu menimbang sambil mengangguk. "Semoga betah tinggal di sini. Hidup di kampung memang sederhana. Tapi insya Allah hatimu tenang." Ucapan itu membuat hati Rita hangat. Ia merasa ada harapan, bahwa tidak semua orang memandangnya dengan curiga. Namun belum lama ia pergi, sekelompok ibu-ibu muda berkerumun sambil menatapnya dari jauh. "Jangan dekat-dekat sama dia, nanti kita ikut-ikutan kena masalah," bisik salah satu dari mereka. Rita mendengar jelas, tapi ia memilih diam. Di rumah, ia meletakkan belanjaannya di dapur. Ibu Budi sedang duduk menenun tikar dari daun pandan. "Bagaimana pasar tadi, Nak?" tanya Ibu Budi dengan suara lembut. Rita duduk di sampingnya, menarik napas panjang. "Masih banyak yang berbisik, Bu. Rasanya sakit sekali. Tapi aku mencoba kuat." Ibu Budi tersenyum bijak. "Biarkan saja. Waktu yang akan membuktikan siapa dirimu. Kalau hatimu benar-benar tulus, perlahan mereka akan percaya." Sore harinya, Rita ikut Budi membantu warga membersihkan mushola kecil di ujung kampung. Atapnya bocor, cat dindingnya mengelupas, tikar-tikarnya sudah usang. Budi memegang palu, memperbaiki kayu penyangga, sementara Rita mengangkat ember berisi air untuk membersihkan lantai. Beberapa warga yang melihat sempat tertegun. "Masa iya mantan orang kaya mau kerja kayak begini?" gumam seorang bapak. Namun Rita tetap tersenyum. Keringatnya menetes, tangannya kotor, tapi ia tidak peduli. "Kalau semua orang saling membantu, kampung ini akan lebih indah," ucapnya pelan. Perlahan, anak-anak kecil mulai mendekat. Mereka penasaran, lalu ikut membantu. "Kak Rita, aku boleh nyapu?" tanya seorang anak perempuan. Rita mengangguk sambil mengelus kepala anak itu. "Boleh. Ayo kita kerjakan bersama-sama." Momen itu membuat beberapa warga mulai luluh. Mereka melihat Rita benar-benar mau turun tangan, bukan sekadar bicara. Malamnya, mushola itu tampak berbeda. Lantainya bersih, atap bocor ditambal seadanya, dan tikar baru sudah digelar. Warga berkumpul, menyalakan lampu minyak, suasana penuh kehangatan. Rita duduk di samping Ibu Budi, menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku merasa..."
Baru kali ini aku melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Ibu Budi menepuk tangannya. Itulah kebahagiaan sejati, Nak. Bukan dari pesta mewah atau uang banyak, tapi dari memberi manfaat untuk orang lain. Namun ujian belum berhenti. Beberapa hari kemudian, kabar tentang sidang orang tua Rita kembali muncul di radio. Suara penyiar menyebutkan jumlah harta haram yang mereka kumpulkan, membuat beberapa warga kampung semakin curiga. Kalau orang tuanya begitu, jangan-jangan dia sama saja, kata seorang pria di warung kopi. Benar, jangan gampang percaya. Bisa jadi dia cuma pura-pura baik budi yang kebetulan lewat mendengar itu. Wajahnya memanas, tapi ia memilih diam. Di rumah, ia menceritakan pada Rita. Rita menunduk, air matanya jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana, Budi. Sepertinya aku akan selamanya dicap buruk. Budi menggenggam tangannya. Kita tidak bisa mengendalikan lidah orang, tapi kita bisa membuktikan dengan perbuatan hari berikutnya. Rita mengambil langkah besar. Ia menjual perhiasan terakhir yang masih ia simpan, lalu menyerahkan sebagian uangnya untuk membantu memperbaiki jalan kampung yang rusak. Warga awalnya ragu, tapi akhirnya menerima dengan hati yang campur aduk. Ketika jalan itu selesai diperbaiki, anak-anak bisa berlari dengan riang tanpa takut terjatuh. Warga tersenyum lega dan beberapa di antara mereka mulai menatap Rita dengan rasa hormat baru. Siapa sangka ternyata dia benar-benar mau membantu, kata seorang ibu. Ya, mungkin kita salah menilainya, sahut yang lain. Rita mendengar percakapan itu dari jauh dan senyumnya muncul untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya satu langkah sudah ia menangkan. Malam itu, di teras rumah bambu, Rita menatap langit penuh bintang. Ibu Budi duduk di sampingnya, sementara Budi sibuk menyalakan lampu minyak. Hidupku memang hancur, kata Rita lirih. Tapi di sini, bersama kalian, aku merasa mulai menemukan arti sebenarnya. Ibu Budi merangkul bahunya. Kamu tidak hancur, Nak. Kamu hanya sedang dibangun kembali air mata Rita jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur. Ia menatap Budi yang menoleh sambil tersenyum, dan di hatinya ia berjanji. Ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya. Pagi itu, langit kampung berwarna keemasan. Burung-burung berkicau riang. Suara sapi dari kandang tetangga terdengar jelas. Rita keluar rumah dengan membawa keranjang rotan, hendak pergi ke sawah bersama beberapa ibu-ibu kampung. Pagi ini, mereka berencana menanam bibit padi bersama. Sebuah tradisi yang biasa dilakukan dengan gotong royong. Saat Rita tiba di sawah, beberapa ibu-ibu menyambutnya dengan senyum. Ayo, Bu Rita, sini gabung. Kalau banyak yang bantu, cepat selesai. Rita tersenyum hangat. Ia mengangkat celana panjangnya sedikit agar tidak basah, lalu ikut menancapkan bibit padi di lumpur. Tangannya kotor, kakinya terbenam, namun ia tidak mengeluh. Justru ada rasa damai setiap kali ia melihat deretan hijau bibit padi berdiri di lumpur, seolah melambangkan harapan baru. Namun tidak semua orang senang dengan kehadirannya. Dari pinggir sawah, seorang pria paruh baya menatap dengan wajah sinis. Ia adalah Pak Rahman, salah satu tokoh kampung yang dikenal keras. Heran, kenapa kita biarkan saja orang seperti dia ikut-ikutan di sini? Gumamnya dengan nada tajam. Beberapa warga menoleh, suasana seketika tegang. Rita mendengar jelas kata-kata itu, namun ia tetap menunduk, menancapkan bibit tanpa menoleh. Pak Rahman melangkah lebih dekat. Kalian lupa? Dia ini anak orang yang bikin masalah besar, kaya raya dari uang haram, lalu datang ke kampung kita seolah-olah suci. Suasana hening. Beberapa ibu-ibu berhenti bekerja, menatap Rita dengan wajah canggung. Sebagian ingin membela, tapi takut. Rita berdiri perlahan, wajahnya pucat. Tangannya gemetar, namun ia mencoba menahan diri. Pak Rahman, saya tidak pernah membantah. Orang tua saya memang bersalah, dan mereka sudah menerima hukumannya.
Tapi saya ada di sini bukan untuk melarikan diri. Saya ingin menebus. Saya ingin berubah, Pak Rahman tertawa sinis. Menebus? Apa cukup dengan ikut tanam padi lalu semua dosa hilang? Jangan kira orang kampung bisa kau tipu dengan senyum palsu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Rita. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara Budi terdengar dari belakang. Cukup, Pak Rahman. Semua mata menoleh. Budi berjalan mendekat dengan wajah serius. Saya tahu apa yang Bapak pikirkan, tapi jangan samakan Rita dengan orang tuanya. Dia sudah membuktikan dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Pak Rahman menatap tajam. Kamu membela karena dia istrimu. Tapi ingat, aibnya tetap aib. Budi maju selangkah. Aib memang tidak bisa dihapus, tapi manusia bisa berubah. Saya memilih percaya pada perubahan itu. Suasana semakin tegang, tapi akhirnya Pak Rahman mendengus kesal lalu pergi. Warga yang lain kembali menunduk, pura-pura sibuk menanam bibit lagi. Rita menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu selalu melindungiku? Aku tidak pantas. Budi menggenggam tangannya erat. Karena aku tahu kamu berusaha keras. Itu lebih pantas dihargai daripada sekadar menilai masa lalu. Hari itu berakhir dengan hati yang campur aduk. Meski sebagian warga sudah mulai menerima, masih ada yang menolak. Namun Rita tidak menyerah. Ia pulang dengan lumpur menempel di bajunya, tapi ada tekad yang lebih kuat di dalam dadanya. Malamnya, Rita duduk bersama Ibu Budi di teras. Bulan bulat sempurna menggantung di langit. Suara jangkrik bersahutan, angin malam berhembus lembut. Ibu... Rita berbisik pelan. Kadang aku ingin menyerah. Aku capek harus selalu menghadapi hinaan. Rasanya aku tidak akan pernah bisa lepas dari masa lalu. Ibu Budi menoleh, menatapnya dengan mata penuh kasih. Nak, orang yang mencintai dunia tidak akan pernah berhenti menghinamu. Tapi orang yang mencintai Allah akan melihat ketulusanmu. Jangan menyerah hanya karena beberapa lidah tajam. Kalau kamu benar, waktu yang akan membela air mata Rita jatuh. Ia memeluk Ibu Budi, merasakan hangatnya pelukan yang selama ini ia rindukan dari sosok seorang ibu. Terima kasih Debu. Pelukan ini yang membuatku kuat. Keesokan harinya, Rita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia mendatangi kepala desa, menawarkan diri untuk mengajar anak-anak di kampung membaca dan menulis secara gratis. Benarkah kamu mau, Bu Rita? Tanya kepala desa terkejut. Rita mengangguk. Kalau saya bisa sedikit membantu anak-anak di sini, mungkin itu cara saya menebus kesalahan keluarga saya. Tak lama kemudian, sebuah kelas kecil pun dimulai di balai desa. Anak-anak datang dengan buku lusuh dan pensil pendek, tapi mata mereka berbinar penuh semangat. Rita berdiri di depan papan tulis, suaranya lembut namun tegas. Ayo, kita belajar bersama. Tidak apa-apa kalau salah, yang penting mau mencoba. Melihat mereka tertawa dan berlari riang setelah kelas selesai, hati Rita terasa ringan. Ia menemukan arti baru dalam hidupnya. Bukan lagi kemewahan atau status, melainkan manfaat yang ia berikan pada orang lain. Namun di balik kebahagiaan itu, bayangan masa lalu tetap menghantui. Setiap kali ia menutup mata, ia masih melihat wajah orang tuanya di ruang sidang, penuh amarah dan penyesalan. Ia masih mendengar jeritan dirinya sendiri di pelaminan. Luka itu belum benar-benar sembuh. Di teras rumah bambu, malam itu, Rita duduk sendirian. Budi menghampiri, duduk di sampingnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya lembut. Rita menoleh. Matanya basah. Aku takut, Budi. Aku takut semua ini hanya sementara. Bagaimana kalau orang-orang tidak pernah benar-benar menerima aku? Bagaimana kalau aku selalu jadi bayangan hitam di mata mereka? Budi menggenggam tangannya. Kalau itu terjadi, aku akan tetap di sampingmu. Kamu tidak akan sendirian. Rita menatapnya dalam-dalam, lalu menunduk sambil terisak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dipercaya. Meski dunia menolak,
dan dari situlah ia menemukan kekuatan baru untuk terus melangkah, meski bayangan masa lalu terus mencoba menariknya kembali. Malam itu kampung begitu tenang. Bulan bersinar terang di langit, bintang bertaburan, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Rita duduk di teras rumah bambu bersama Ibu Budi, sementara Budi baru saja selesai menimba air dari sumur. Angin malam bertiup sepoi, membawa aroma padi dari sawah yang baru ditanam. "Besok aku ingin ajar anak-anak lagi, Bu," kata Rita sambil tersenyum kecil. Mereka semakin pintar. Rasanya bahagia melihat mereka bisa membaca dengan lancar. Ibu Budi tersenyum bangga. "Itu amal jariahmu, Nak. Teruskan. Jangan pernah lelah berbuat baik." Namun ketenangan malam itu tiba-tiba pecah oleh teriakan dari arah kampung sebelah. "Kebakaran! Tolong! Kebakaran!" Budi refleks berdiri. Dari rumah siapa itu? Seorang pemuda berlari melewati jalan depan rumah mereka. Dari rumah Pak Rahman. Cepat apinya makin besar. Tanpa pikir panjang, Budi berlari menuju lokasi. Rita spontan ikut, meski Ibu Budi mencoba menahannya. "Nak, jangan ke sana, berbahaya." Namun Rita tak peduli. Ia mengambil ember, lalu berlari menyusul Budi. Ketika sampai di rumah Pak Rahman, api sudah membesar, melalap dinding kayu dan atap rumbia. Warga berteriak panik. Sebagian membawa ember, sebagian lagi berusaha mengevakuasi anak-anak kecil dari dalam rumah. Pak Rahman berdiri dengan wajah pucat, berusaha memecahkan jendela untuk menolong cucunya yang masih terjebak di dalam. "Cucuku masih di dalam, tolong!" teriaknya putus asa. Tanpa ragu, Budi berlari ke arah pintu, namun api sudah terlalu besar. Beberapa warga menahannya. "Jangan, Budi, bahaya, apinya bisa menjalar cepat." Di tengah kepanikan itu, Rita menatap dengan mata membelalak. Tanpa berpikir panjang, ia melepas selendang yang menutupi kepalanya, membasahinya dengan air dari ember, lalu menutupi wajah. Ia berlari masuk ke dalam rumah yang terbakar, diiringi jeritan warga. "Rita! Jangan!" teriak Budi. Namun wanita itu sudah menghilang di balik asap tebal. Di dalam rumah, panas menyengat. Asap membuat matanya perih. Rita batuk keras, tapi ia terus maju. "Nah, di mana kamu?" teriaknya. Suara tangis kecil terdengar dari kamar di sudut. Rita segera menghampiri, mendapati seorang anak kecil meringkuk ketakutan di bawah meja. "Ayo, Nak, jangan takut, ikut tante." Dengan cepat ia menggendong anak itu, menutup kepala sang anak dengan selendangnya, lalu berlari keluar melewati kobaran api. Ketika pintu terbuka, warga bersorak lega. Rita keluar dengan tubuh penuh asap, wajah kotor, namun anak kecil di pelukannya selamat. Ia menyerahkan anak itu kepada Pak Rahman yang langsung menangis haru, memeluk cucunya erat. "Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih." Pak Rahman terisak. Matanya berkaca-kaca menatap Rita. Rita jatuh berlutut, terbatuk-batuk, dadanya sesak oleh asap. Budi segera menghampiri, memeluknya. "Kenapa kamu nekat sekali? Bagaimana kalau kamu terluka?" Rita tersenyum lemah. "Aku tidak bisa diam. Aku tidak mau ada anak kecil yang hilang hanya karena aku takut." Air mata Budi jatuh. Ia memeluk Rita erat-erat. "Kamu gila, tapi aku bangga padamu." Warga kampung menatap Rita dengan takjub. Wanita yang dulu mereka hina, wanita yang mereka anggap hanya membawa aib, malam ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak orang lain. Seorang ibu berbisik, "Kalau bukan karena dia, mungkin anak itu sudah hangus terbakar." Yang lain menambahkan, "Ternyata hatinya tulus." Kita salah menilainya selama ini Pak Rahman, yang beberapa hari lalu mencaci Rita di sawah, kini berdiri di hadapannya dengan mata penuh penyesalan. Ia berlutut, menunduk. "Maafkan aku, Bu Rita. Aku sudah salah menilai. Malam ini kau telah menyelamatkan cucuku, sementara aku hanya bisa berteriak." Rita terkejut. Ia berusaha menahan tangis, lalu menggeleng pelan. "Tidak perlu meminta maaf, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya malam itu,
api berhasil dipadamkan dengan bantuan warga. Rumah Pak Rahman memang hangus, tapi nyawa seluruh penghuninya selamat. Dan di balik musibah itu, hati warga kampung berubah. Mereka tidak lagi melihat Rita sebagai bayangan hitam masa lalu, melainkan sebagai wanita yang benar-benar ingin berubah. Di rumah, setelah semua reda, Rita duduk lemas di tikar. Budi duduk di sampingnya, menatap wajahnya dengan bangga. "Kamu sadar tidak? Malam ini semua orang melihat siapa dirimu yang sebenarnya." Rita menunduk, air mata jatuh tanpa ia tahan. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bukan lagi Rita yang dulu." Ibu Budi memeluknya erat. "Nak, malam ini kamu sudah buktikan itu. Bahkan orang yang paling membencimu pun kini berbalik menghormatimu." Itu bukan hal kecil. Rita menangis dalam pelukan itu, tangis penuh kelegaan. Untuk pertama kalinya sejak hari kelam di pelaminan, ia merasa benar-benar diterima. Di luar, bulan masih bersinar terang. Suara jangkrik tetap bersahut-sahutan. Namun di hati Rita, ada keheningan baru yang menenangkan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam ini adalah titik balik. Malam di mana ia bukan lagi wanita yang hidup dalam bayangan, melainkan wanita yang berjalan menuju cahaya. Sejak malam kebakaran itu, suasana kampung berubah. Nama Rita yang dulu selalu jadi bahan bisik-bisik kini mulai disebut dengan nada berbeda. Orang-orang bercerita tentang keberaniannya, bagaimana ia nekat menerobos api untuk menyelamatkan cucu Pak Rahman. Di warung kopi, para lelaki kampung yang biasanya sinis kini angkat bicara dengan kagum. Perempuan itu luar biasa. Kalau bukan dia, anak kecil itu mungkin sudah hangus. Benar, saya sendiri tidak berani masuk, apinya terlalu besar. Tapi dia seolah tidak peduli dengan nyawanya. Para ibu pun ikut membicarakannya di pasar. Mungkin kita salah menilainya. Selama ini kita hanya lihat masa lalunya, tapi ternyata hatinya benar-benar tulus. Ya, tidak semua orang punya keberanian seperti itu. Rita mendengar kabar itu dari Budi, tapi ia hanya tersenyum kecil. "Aku tidak butuh dipuji, Budi. Aku hanya ingin diterima apa adanya, bukan karena keberanian semalam." Budi menatapnya penuh kasih. "Keberanianmu itulah yang membuat orang percaya. Mereka melihat perubahanmu nyata, bukan sekadar kata-kata." Hari-hari berikutnya, Rita mulai benar-benar diterima warga. Anak-anak semakin bersemangat datang ke kelas kecil yang ia adakan di balai desa. Kali ini bukan hanya anak-anak, beberapa ibu-ibu juga ikut belajar membaca dan menulis. Rita sabar membimbing, duduk di lantai bersama mereka, menuntun huruf demi huruf dengan penuh kesabaran. "Bu Rita, saya sudah bisa baca nama saya sendiri," seru seorang anak kecil dengan mata berbinar. Rita tertawa sambil mengelus kepalanya. Pintar sekali, terus berlatih, ya kebahagiaan sederhana itu membuat hatinya penuh rasa syukur. Ia merasa menemukan arti hidup yang sebenarnya, bukan dari pesta mewah atau harta berlimpah, melainkan dari senyum tulus anak-anak desa. Pak Rahman pun berubah. Setiap kali berpapasan, ia menunduk hormat. Suatu sore, ia datang ke rumah bambu membawa sebakul beras. Ini tanda terima kasih. Tidak seberapa, tapi dari hati Rita tertegun. Ia menerimanya dengan air mata mengalir. "Terima kasih, Pak. Saya tidak menyangka Bapak akan datang ke sini." Pak Rahman menepuk bahunya. "Kamu sudah selamatkan cucuku. Mulai sekarang, kamu bagian dari kami." Ucapan itu menjadi titik terang. Sejak hari itu, hampir tak ada lagi bisikan buruk. Warga kampung benar-benar menerima Rita. Di sisi lain, hubungan Rita dengan Ibu Budi semakin erat. Setiap pagi mereka memasak bersama, menyiapkan sarapan sederhana, dan berbincang tentang banyak hal. Ibu Budi sering memberi nasihat dengan kata-kata lembut, dan Rita menyerap semuanya seperti anak kecil yang haus akan kasih sayang seorang ibu. Suatu pagi, ketika mereka sedang duduk di dapur, Rita menatap Ibu Budi dengan mata berkaca-kaca. "Bu, bolehkah saya memanggil Ibu?" "Ibu saya juga?" Ibu Budi terdiam,
lalu tersenyum hangat. Tentu saja, Nak. Dari dulu pun aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Air mata Rita jatuh deras. Ia memeluk Ibu Budi erat-erat. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu apa jadinya kalau tidak ada Ibu Budi yang berdiri di pintu tersenyum. Hatinya hangat melihat dua wanita terpenting dalam hidupnya. Kini saling merangkul tanpa jarak. Hari-hari berlalu, Rita semakin menyatu dengan kehidupan kampung. Ia ikut menanam, ikut panen, bahkan ikut ronda malam bersama para ibu. Setiap kegiatan ia hadiri dengan rendah hati, tanpa gengsi. Dan warga melihat itu sebagai bukti nyata perubahan. Namun di balik semua kebahagiaan, Rita masih menyimpan satu rasa bersalah kepada Budi. Malam-malam ia sering terbangun, teringat kembali bagaimana ia mempermalukan Ibu Budi di pelaminan. Meski semua orang sudah memaafkan, luka itu masih menghantui dirinya sendiri. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, Rita duduk di teras bersama Budi. Suaranya lirih, nyaris bergetar. Budi, aku ingin jujur. Sampai sekarang, aku masih merasa tidak pantas. Aku sudah terlalu jahat padamu dan ibumu. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku teringat hari itu. Budi menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku tidak akan pernah lupa hari itu. Tapi aku juga tidak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan setelahnya. Kamu sudah berubah, Rita. Dan bagiku, itu cukup air mata Rita kembali jatuh. Ia menunduk, lalu menggenggam tangan Budi erat-erat. Kalau begitu, izinkan aku menebus semuanya dengan sisa hidupku. Aku ingin selalu ada di sampingmu, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai sahabat, teman, dan anak bagi ibumu. Budi tersenyum. Itu janji yang indah, dan aku percaya kamu bisa menepatinya. Sejak percakapan itu, beban di hati Rita mulai berkurang. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri, sama seperti orang lain sudah memaafkannya. Ia sadar, selama ia terus berbuat baik, masa lalu akan perlahan tenggelam dalam cahaya kebaikan. Di akhir bulan, warga mengadakan syukuran kecil di balai desa untuk merayakan selesainya pembangunan jalan baru yang Rita bantu biayai. Warga berkumpul, membawa makanan dari rumah masing-masing. Tawa dan doa menggema. Ketika kepala desa berdiri dan menyebut nama Rita sebagai orang yang paling berjasa dalam proyek itu, semua mata menatapnya dengan senyum tulus. Rita berdiri dengan gemetar, menunduk malu, namun di dalam hatinya ada rasa yang berbeda. Ia akhirnya diterima sepenuhnya. Budi menatapnya dengan bangga, sementara Ibu Budi menepuk punggungnya. Nak, inilah keluargamu sekarang. Jangan pernah ragu lagi. Rita tersenyum dengan air mata jatuh. Ia merasa lengkap. Bukan lagi wanita yang hidup dalam kebohongan, bukan lagi pengantin yang dipermalukan, melainkan seorang wanita yang benar-benar menemukan arti keluarga sejati. Fajar menyingsing di ufuk timur, warna jingga lembut perlahan mengusir kabut tipis yang menyelimuti sawah. Di rumah bambu sederhana itu, suara ayam jantan dan kokok burung gereja terdengar bersahutan. Rita bangun lebih awal, seperti biasanya sejak tinggal di kampung. Ia berjalan pelan ke dapur, menyalakan tungku, meniup api kecil, lalu menanak nasi. Tangan yang dulu hanya mengenal pena dan perhiasan kini terbiasa berlumur abu dan air. Tidak lama, Ibu Budi masuk dengan tongkatnya. Senyum hangatnya selalu membuat Rita merasa seperti anak kecil yang kembali menemukan rumah. Nak, sudah bangun. Jangan kerja sendirian. Biar ibu bantu Rita segera menoleh. Tidak usah, Bu. Ibu duduk saja. Biar saya yang kerjakan. Namun Ibu Budi tetap mengambil posisi di dekat tungku. Tangannya cekatan meski renta. Bekerja bersama membuat hati jadi lebih ringan, katanya sambil tersenyum. Momen itu terasa begitu berharga bagi Rita. Ia teringat betapa dulu ia tega menghina, bahkan menyakiti wanita ini. Namun kini, justru di pelukan wanita inilah ia menemukan arti kasih sayang sejati. Budi masuk sambil membawa kayu bakar. Pagi-pagi sudah sibuk ya, katanya sambil tersenyum. Rita menatapnya sekilas. Jantungnya berdetak pelan namun dalam.
Kalau tidak begitu, kita tidak ada sarapan. Mereka bertiga lalu makan bersama dengan menu sederhana. Nasi hangat, tempe goreng, dan sayur bening. Rita menatap hidangan itu dengan perasaan campur aduk. Dulu ia biasa menyantap steak mahal atau hidangan luar negeri. Tapi justru di meja bambu inilah ia merasakan nikmat yang tiada banding. Setelah sarapan, Budi mengajak Rita berjalan ke sawah. Mereka melewati jalan setapak, menyusuri pematang. Angin pagi menyapu wajah, aroma tanah basah menguar. Di tengah perjalanan, beberapa warga menyapa ramah. "Pagi, Bu Rita." "Pagi, Pak Budi." Rita tersenyum, kali ini tanpa canggung. Ia merasa benar-benar diterima. Anak-anak kecil berlarian mendekat, memegang tangannya, meminta diajari lagu-lagu sederhana yang biasa ia nyanyikan di kelas balai desa. Budi menoleh, melihat wajah istrinya yang tertawa bersama anak-anak. Ia merasa hatinya penuh. Wanita yang dulu ia ragukan, kini benar-benar berubah. Di sawah, Budi mulai bekerja mencangkul tanah. Rita ikut duduk di pinggir pematang, menggulung celana, lalu membantu menancapkan bibit padi. Tangannya kotor, wajahnya berkeringat, tapi ia bahagia. "Budi, dulu aku tidak pernah membayangkan akan melakukan ini. Tapi sekarang, aku merasa ini lebih bermakna daripada pesta mewah manapun." Budi menatapnya, senyum merekah di wajahnya. "Karena sekarang kamu melakukannya dengan hati." Siang itu, mereka pulang ke rumah dengan badan lelah, tapi hati penuh kepuasan. Di teras, Ibu Budi sudah menyiapkan teh hangat. Mereka bertiga duduk bersama, menikmati angin sepoi dan suara alam. "Kalau kita bersyukur, hidup sederhana pun bisa terasa surga," kata Ibu Budi lirih. Rita menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Bu, izinkan saya selalu berada di samping Ibu. Saya ingin jadi anak yang tidak pernah Ibu miliki. Saya ingin mengganti semua sakit yang pernah saya berikan." Air mata Ibu Budi jatuh, ia meraih tangan Rita. "Kamu sudah jadi anakku sejak lama, Nak. Tidak ada dendam di hati ini, hanya kasih." Rita menangis terisak, bersandar di bahu Ibu Budi. Dalam pelukan itu, ia merasa seluruh luka masa lalu perlahan sembuh. Malam harinya, kampung mengadakan syukuran kecil di mushola yang sudah mereka perbaiki bersama. Warga membawa nasi tumpang, sayur, dan lauk sederhana. Lampu minyak menggantung, anak-anak berlarian, orang-orang dewasa tersenyum damai. Kepala desa berdiri, menatap semua yang hadir. "Malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk bersyukur, tapi juga untuk merayakan perubahan. Kita semua sudah melihat bagaimana Bu Rita berubah, bagaimana ia hidup bersama kita, dan bagaimana ia membantu tanpa pamrih. Mulai hari ini, ia bukan lagi orang luar. Ia bagian dari keluarga besar kampung kita sorak dan tepuk tangan menggema." Rita berdiri dengan tubuh bergetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menunduk, lalu mengucapkan pelan, "Terima kasih. Terima kasih sudah menerima saya." Budi menggenggam tangannya erat, sementara Ibu Budi menepuk punggungnya. Warga satu persatu mendekat, menyalaminya, tersenyum tulus. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tatapan sinis. Yang ada hanya penerimaan. Malam itu, Rita menatap ke langit. Bintang-bintang bertaburan, bulan bercahaya terang. Ia berbisik dalam hati, "Akhirnya aku menemukan rumah. Bukan rumah dari dinding mewah, tapi rumah dari hati yang saling mencintai." Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berjalan damai. Rita tetap mengajar anak-anak di balai desa. Budi bekerja di sawah sambil sesekali dipanggil untuk tugas intelijen lain. Dan Ibu Budi menghabiskan hari-harinya dengan menenun tikar, serta bercerita kepada cucu-cucu kecil tetangga yang suka datang. Rita sering duduk di teras rumah bambu, melihat matahari terbenam di balik sawah. Di sampingnya ada Budi, dan di pangkuannya tangan Ibu Budi yang mulai bergetar dimakan usia. Di sanalah ia sadar, hidupnya yang dulu penuh kepalsuan kini benar-benar diganti dengan kehidupan yang penuh arti. Ending kisah ini bukan tentang kemewahan, bukan tentang jabatan,
tapi tentang cinta yang menemukan jalannya di tempat yang paling sederhana. Dan di kampung kecil itulah, Rita, Budi, dan Ibu Budi hidup dalam kedamaian, meninggalkan masa lalu yang kelam, memulai lembaran baru dengan cahaya yang sejati. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi